Ada pertanyaan, apakah zikir berjamaah malam Jumat, zikir berjamaah, doa berjamaah dan wirid tiap malam Jumat termasuk bid'ah? Kalau dirutinkan, dikhususkan ya, seperti dalam pertanyaan ini, maka harus ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Jangan sembarang hadis. Setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada. Kecuali seperti membaca surat Al-Kahfi, bagian dari zikir, nggak apa-apa, ada dalilnya. Hari Jumatnya memperbanyak sholawat bagi Rasulullah, ada dalilnya. Doa pada hari Jumat, hari itu bukan malam loh ya, beda. Hari Jumat itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu hari Jumat adalah hari yang mustajab, tapi tidak dikhususkan. Ini pagi toh, siang toh, sore toh, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Mungkin waktunya adalah pagi, mungkin waktunya siang, mungkin sore, mungkin menjelang maghrib. Ketika dikhususkan dia masuk dalam kategori bid'ah. Apakah benar para habib atau habaib di Indonesia bisa melihat Rasulullah secara kasat mata? Enggak benar. Siapa yang mengklaim seperti itu? Lalu mengapa begitu banyak di negara ini yang mengaku sebagai habib? Tanya sama mereka. Jangan tanya sama saya lah. Saya nggak ngaku-ngaku sebagai habib kok. Siapa seorang habib atau habaib yang sebenarnya? Karena menurut pemandangan ana, para habib di negeri ini banyak menyelisih sunnah Rasulullah. Ya berarti antum sudah paham siapa mereka kalau begitu. Udah paham kok tanya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Al-Fatihah ditujukan ke mayit? Apakah sampai? Gak ada dalilnya menghadiahkan bacaan Quran. Imam Syafi'i bahkan mengkhususkan menghadiahkan amal soleh kepada mayit itu yang sampai sebatas sedekah, puasa, membayarkan utangnya mayit, utang puasanya mayit, atau haji dan umroh, menghajikan atau mengumrohkan mayit. Ya, di luar yang masuk ketiga ini nggak ada dalilnya. Menghadiahkan Al-Fatihah itu apa? Nggak masuk dalam puasa, nggak masuk dalam sedekah. Ya. Sedekah itu misalnya kita memberikan sesuatu, pahalanya untuk mayit. Seperti bagi-bagi makanan, bagi-bagi air minum, atau bagi-bagi harta santunan, niatkan pahalanya untuk mayat. Mewakafkan sesuatu, menginfakkan sesuatu itu masuk dalam kategori sedekah. Ya, ini tidak masuk, Al-Fatihah tidak masuk dalam ketiga hal tadi yang tidak ada dalilnya. Bagaimana menyikapi bahwa dalam nggak jelas ini pertanyaannya. Anda pernah mendengar Rasulullah makan SAW dengan mengunyah sebanyak 33 kali. Apakah ini termasuk hadis sahih? Enggak, ini bukan hadis. Atau ini hadis palsu? Hadis saja bukan kok. Itu nasihat ahli gizi, bukan hadis Nabi ya. Apakah derajat hadis kullu bid'atin dhalalah masuk ke dalam kategori mutawatir? Kalau dilihat dari jumlah sahabat yang meriwayatkan, kayaknya tidak masuk dalam kategori mutawatir. Saya belum meneliti ya seberapa banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dengan nada seperti ini. Tapi kalau dilihat dari segi kandungan hukumnya, maka jelas. Hatta tidak mutawatir pun, pijakan hukum itu bisa ketika hadis itu dinyatakan sebagai hadis yang valid, walaupun masuk kategori hadis ahad. Ya. Yang penting perawi-perawinya bisa dipercaya, akurat dalam menyampaikan hadis. Kalau ada yang mempersyaratkan, ini syubhat besar.
bagi sebagian kalangan, bahwa ketika hadis itu masih diriwayatkan oleh beberapa orang, nggak terlalu banyak, maka kita belum memiliki sesuatu yang meyakinkan untuk mempercayainya. Ini batil. Bahkan orang yang punya pendapat itu tidak mungkin dia bisa konsekuen dengan pendapatnya sendiri. Dan saya bisa buktikan. Buktinya ya, dia dari dulu, dari kecil masuk SD, gurunya cuma satu, percaya dia sama gurunya itu. Cuma satu gurunya yang ngajarin dia. Kok percaya? Kenapa nggak bilang ini guru saya kan ahad? Berarti mungkin salah semua tuh yang diajarin sama guru. Dia sakit, periksa ke dokter, 1 dokter atau 10 dokter dia datengin. 1 dokter bilang bapak kena demam berdarah, percaya dia, samina wa ata'na dok, nggak protes-protes dia. Tapi ketika bahas agama, tunggu dulu, ini hadis ahad nih, tidak memberikan konsekuensi keyakinan, boleh terima, boleh tolak, subhanallah. Bagaimana dengan seseorang yang mengamalkan suatu perbuatan dengan dalil bahwa gurunya atau kiainya pernah disampaikan melalui mimpinya tentang suatu amal perbuatan tersebut oleh Rasulullah? Bagaimana menurut antum? Nggak usah jadi kiai juga bisa kok. Antum semua bisa aja. Kenapa harus kiai yang boleh ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah? Semua orang bisa aja. Kan nggak bisa dilacak. Mau siapapun yang mimpi bisa antum lacak kebenaran mimpinya ini. Alatnya apa tuh? Detektornya apa? Untuk melacak dia bohong apa enggak? Ya. Jadi kalau itu dibolehkan untuk kiai, rusak agama ini seketika. Karena siapapun bisa mengklaim. Dan yang namanya pembohong, pendusta itu, kalau sudah ketahuan dia berdusta, nggak dilihat lagi alasannya apa. Ahlul hadis rahimahumullahu jami'an wa radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama itu tidak toleran dalam masalah kedustaan atas nama Rasulullah. Yang Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini juga ahli hadis juga. Beliau mengatakan ya, yang artinya barang siapa ketahuan sekali saja dia berdusta atas nama Rasulullah, berarti dia telah mengungkap jati dirinya. Jadi gelar kadzdzab dalam ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil itu menjadi gelar kehormatan ya, atau ketidakhormatan. Menjadi gelar kehinaan bagi seseorang ketika dia terbukti sekali saja sengaja dia berdusta atas nama Nabi. Dia tahu ini kedustaan dan dia sampaikan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dia berdusta. Itu namanya kadzdzab. Mau tobat setelah itu, mau nggak tobat sama, statusnya tetap kadzdzab. Kalau dia bersumpah-sumpah, demi Allah, sungguh saya nggak bohong. Wong sudah ketahuan bohong kok, sumpah-sumpah. Apalagi kalau cara dia berdusta ini nggak bisa dilacak. Gampang banget kalau kita bolehkan kan? Mimpi ketemu Rasulullah, subhanallah. Terus jadi dalil dalam beragama. Ya. Nanti si A mimpi Rasulullah bilang kamu nggak usah sholat nggak apa-apa. Bulan depan mimpi lagi nggak usah zakat nggak apa-apa. Bener Rasulullah bilang gitu sama saya. Terus lama-lama nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa nih jadikan sebagai dalil. Hati-hati, itu ciri khas ahlul bid'ah. Ciri khasnya begitu. Ada suatu syubhat tentang zikir bersama
Ada suatu ketika para sahabat berkumpul-kumpul sambil berzikir, lalu Rasul membenarkannya. Katanya ini ada di kitabnya Imam Malik. Yang mana ya hadisnya ya? Katanya ini ada di kitabnya Imam Malik. Saya harus baca dulu dari awal sampai akhir. Berarti ya kalau memang ada dalilnya, dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak apa-apa. Tapi ada enggak masalahnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari perbuatan itu. Dan apakah mereka berkumpul berzikir dengan cara zikir jama'i, ataukah masing-masing berzikir sendiri-sendiri, tidak disengaja untuk zikir jama'i seperti itu? Nah, jadi harus diteliti lebih jauh. Saya tidak tahu hadis apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Ada seorang dai yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berbuat bid'ah. Dai tersebut mengatakan Ibnu Taimiyah memiliki kebiasaan rutin setelah sholat subuh dengan membaca Al-Fatihah secara terus-menerus sampai terbit matahari. Hal ini dijelaskan oleh murid Ibnu Taimiyah yang menyaksikannya langsung. Apakah hal ini benar, Ustadz? Saya pernah baca juga, kalau nggak salah itu yang menyebutkan Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Uqudud Durriyah fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi saya tidak tahu sejauh mana validitas riwayat itu ya. Kalaupun itu benar, ya sama saja Ibnu Taimiyah atau yang lain. Dan kaidah ini juga kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau itu benar, beliau punya kebiasaan begitu terus-menerus, pertanyaannya, apakah hal tersebut dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah? Kalau iya, ya kita harus cari dalilnya apa. Ada nggak dalilnya? Saya tidak mengingat alasannya apa Ibnu Taimiyah melakukan perbuatan itu. Tapi seandainya tidak ada dalil yang jelas dan tegas di sini yang menganggap itu sebagai waktu yang spesial buat membaca dan mengulang-ulang Al-Fatihah, maka perbuatannya itu masuk kategori bid'ah. Tapi apakah berarti Ibnu Taimiyah mubtadi'? Tidak. Boleh jadi dia muta'awil di sini. Muta'awil itu dia punya alasan, punya dasar yang menurut beliau itu bisa menjadi dasar, tapi belum tentu itu bisa diterima oleh ulama yang lain. Nah, ketika itu yang terjadi, maka yang dibilang bid'ah adalah perbuatannya, bukan pelakunya. Jadi bisa nggak harus selamanya pelaku, nggak harus selamanya orang yang berbuat bid'ah itu menjadi mubtadi' ahli bid'ah, tidak. Karena kalau begitu nanti nggak ada ulama yang bersih, ya semuanya terkena julukan ahli bid'ah. Karena boleh jadi dia berijtihad, memahami suatu dalil dengan pemahaman begini, tapi ternyata itu tidak tepat. Sehingga kalau semua yang ijtihadnya keliru dianggap sebagai ahli bid'ah, wah bahaya. Ya. Ini nggak tersisa ulama yang tidak ahli bid'ah kalau begitu. Jadi perbuatannya saja yang dikategorikan sebagai bid'ah, adapun pelakunya karena dia telah berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka dia mendapat satu pahala, tapi kekeliruannya tetap kekeliruan. Saya mau tanya, bid'ahkah jika kita meniatkan setiap hari Jumat untuk sedekah? Niatnya itu sendiri niat baik, tapi kenapa kok harus hari Jumat? Apa yang melatar belakangi niat itu? Dan kenapa dikhususkan hari Jumat? Di antara sekian banyak pilihan untuk ibadah di hari Jumat, ya bisa dengan bersegera berangkat sholat Jumat, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, baca surat Al-Kahfi misalnya.
kenapa kok sedekah yang dikhususkan? Ya, kalau sekedar niat, ini kan tadi pertanyaannya meniatkan sedekah. Saya nggak tahu apakah kemudian dia terus bersedekah atau cuma niat saja. Kalau cuma niat saja ya insya Allah tidak menjadi bid'ah. Ya. Tapi kalau dia kemudian punya rutinitas begitu, khusus hari Jumat dia sedekah, ya sebaiknya dia cari dulu ada nggak dalil khususnya yang menjadikan hari Jumat sebagai hari yang istimewa untuk sedekah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya khusus, nggak bisa saya jawab di sini. Apakah bacaan niat termasuk bid'ah seperti sholat, puasa, zakat, wudhu dan lain-lain? Emang ada sholat, niat zakat, niat wudhu? Ada? Hah? Tahu saya sholat, puasa paling ya. Niat zakat ada? Apa nawaitu zakah? Gitu. Nawaitu zakata mali. Apa nilainya sekian? Nggak ada ya. Sholat dan puasa pun juga tidak ada dalilnya yang menyuruh kita untuk melafazkan niat. Nabi nggak pernah kok, nggak pernah sama sekali, dan tidak ada yang menghalangi beliau saat beliau mau melafazkan niat. Ya. Bahkan ini kebiasaan yang aneh. Anehnya di mana? Anehnya karena nggak ada faedahnya sama sekali. Kok bisa nggak ada faedahnya? Dia nggak usah melafadzkan saja. Kita yang di luar ini, misal berkumandang azan zuhur misalnya ya. Kemudian kita lihat tetangga kita jalan pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci menuju masjid. Kira-kira mau apa ini orang? Mau sholat. Kita yang nggak sholat aja tahu ini orangnya mau sholat ini. Masa dia sendiri yang berangkat harus pakai niat lagi? Ya, nggak ada faedahnya itu. Yang kedua, kenapa yang disebutkan jenis sholat, statusnya makmum atau imam, dan jumlah rokaatnya toh? Kan syarat-syaratnya sholat banyak, rukun-rukun sholat banyak. Kenapa nggak sekalian disebutkan? Kepanjangan. Sama. Kepanjangan juga. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman. Salah, makmuman. Enggak perlu ya, akhi. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Di akhir-akhir surat Al-Hujurat Allah nyindir, apa kalian tuh mau ngajarin Allah tentang agama kalian? Emang Allah nggak tahu ente mau sholat apa, berapa rakaat, sebagai makmum atau imam, ngadep kiblat apa enggak? Kenapa cuman kiblat nggak disebut? Yang disebutkan nggak menutup aurat sekalian? Sekalian dong. Jam berapa? Masjidnya apa namanya? Sekalian ya, akhi. Tanggung. Mustaqbilal qiblati imaman. Kalau dia salah ngucap gimana ntar? Jadi was-was akhirnya. Ada lagi yang niatnya ini harus bareng dengan gerakannya. Begitu telat sedikit, ulangi lagi sama dia. Ya. Imam sudah mau waladhdallin amin, dia baru takbir akhirnya. Nanti jadi was-was akhirnya. Enggak ada faedahnya. Apakah Dewan Fatwa Al-Irsyad termasuk hizbi? Karena banyak di sosmed beberapa akun yang mengaku bermanhaj salafus soleh, mengaku ya, pernah mentahdzirnya. Contohnya akun IG yang namanya Ikhwan Medan. Saya baca apa adanya loh, nggak ada yang tak rubah-rubah. Pertanyaannya emang kayak begini nih. Hizbi yang dimaksud itu apa? Kumpulan? Iya. Kalau kumpulan iya. Karena bukan satu orang isinya. Ada 11.
Ada 11 orang isinya. Kalau hizbi yang dimaksud alias kumpulan, iya, hizbi dengan pengertian kumpulan. Kalau maksudnya hizbi itu apakah berarti dia berafiliasi kepada organisasi Al-Irsyad? Iya juga. Tapi ada konsekuensi lain nggak dari sini? Tidak ada. Tidak berarti kami didikte, saya salah satunya ya, nggak berarti kami didikte oleh perhimpunan Al-Irsyad. Tidak, sama sekali. Fatwa yang keluar adalah murni hasil diskusi anggota-anggota Dewan Fatwa yang kadang mereka sepakat, kadang mereka tidak sepakat. Kadang yang tidak sepakat itu minoritas, kadang mayoritas, kadang setengah-setengah. Sehingga tidak semua masalah itu kemudian keluar menjadi sebuah fatwa resmi. Terus fungsinya Al-Irsyad ini apa? Dia hanya sekedar gerbong saja, ya, tidak mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung apa yang diputuskan di sana. Pertanyaannya, boleh nggak ngumpul-ngumpul gitu tuh, terus bikin fatwa? Boleh nggak? Kalau itu nggak boleh, fatwa sendiri lebih nggak boleh lagi, ya nggak? Yang logis dong. Kalau mengkritik yang logis gitu loh. Kita ini dikasih akal sama Allah. Syukurilah nikmat akal ini. Akal itu buat ngendalikan seseorang, nggak asal ngomong dia. Masa fatwa sendirian boleh, fatwa bareng-bareng nggak boleh? Kemungkinan salahnya besar mana? Sendirian sama bareng-bareng? Ya jelas besar sendiri dong. Bayangkan nih, satu masalah dibuat draftnya oleh salah seorang, kemudian dibagikan kepada 10 orang lainnya, masing-masing mencari ini cacatnya di mana, dibahas di situ. Ketemu cacatnya, perbaiki ya Ustadz. Ya, catat-catatnya 1, 2, 3. Kalau menurut si fulan ini cacat, tapi menurut dia tidak, diskusi di situ, ilmiah semua. Sehingga fatwa ini ketika keluar dia sudah ditambal di sana sini. Coba kalau sendirian, langsung dia keluarkan itu fatwa, mungkin akan dikritikin sama yang lain. Ini fatwanya salah ini. Dan itu juga terjadi di masa para sahabat. Ada anggota syura yang ditunjuk oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 6 orang yang diangkat oleh Sayyidina Umar agar mereka bermusyawarah, mencari, meneliti. Oh sudah habis waktunya. Ya sudah, kalau gitu. Intinya ditunjuk oleh Sayyidina Utsman untuk mencari pendapat-pendapat, jejak pendapat di antara warga Madinah ini, siapa yang akhirnya paling layak, sehingga terpilihlah. Umar juga punya Ahlul Badar sebagai dewan syuronya, diajak musyawarah di situ. Ini adalah bagian dari musyawarah, dan fatwa ini bagian dari nasrul ilm, menyampaikan ilmu dengan dalil, dan ilmu ini sudah ditelaah oleh sekian orang. Kan ada Lajnah Daimah, ada Hay'ah Kibarul Ulama, ada MUI, sama. Kalau gitu MUI juga hizbi. Gak boleh ada MUI, Lajnah Daimah juga hizbi, Hay'ah Kibar Ulama juga hizbi. Ya ente doang yang gak hizbi. Wallahu taala alam.